Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmat tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah menghidupkan dan mewafatkan kita di atasnya. Kemudian sebagaimana kata Rasul, la yashkurillah man la yashkurin nas, tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka kita katakan banyak terima kasih kepada segenap panitia dan juga yang hadir di sini, sehingga kita bisa saling watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, dan semoga ini semuanya menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Kemudian sebagaimana disampaikan tadi, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya karena adanya keterlambatan ini dikarenakan keterlambatan pesawat dari Surabaya tadi. Ya, ada delay 1 jaman. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Taib, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada inti pembahasan kitab, perlu ada sedikit muqaddimah. Yang pertama berkaitan dengan kedudukan dan keutamaan belajar ilmu akidah. Kenapa kita harus belajar ilmu tentang akidah? Karena ini adalah ilmu yang paling wajib dipelajari. Sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Al-Lalikai dalam awal kitab beliau, Muqaddimah Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan inna aujaba ma'alal mar'i ma'rifatu usuliddin. Kata beliau, yang paling wajib dipelajari atas seorang hamba adalah mengenal, mempelajari, memahami usuluddin, akidah, pondasi agama. Kalau kita wajib belajar tentang sholat, masalah puasa, masalah zakat bagi yang mampu. Demikian pula dengan haji, kalau yang mau berangkat ibadah haji, maka lebih wajib lagi belajar tentang al-aqidah. Ini untuk lebih memotivasi kita istiqomah dalam belajar akidah.
Kemudian kenapa kita belajar akidah ini? Karena ilmu tentang akidah merupakan ilmu yang paling mulia di atas muka bumi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan, fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum isyaraful ilmi bisyarafil ma'lum. Sesungguhnya ilmu tentang usuluddin adalah ilmu yang paling mulia. Maka harus ada semangat yang lebih dibandingkan belajar ilmu agama yang lain. Kalau kita semangat belajar masalah fikih atau muamalah atau masalah akhlak, maka harus lebih semangat lagi belajar tentang al-aqidah. Ini adalah ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ini. Sebagaimana antum tahu, ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran ayat apa? 6. Siapa yang bisa menjawab? Ayat kursi. Kata para ulama, kenapa ayat kursi ayat yang paling mulia? Karena isinya hanya tentang akidah. Tentang nama-nama, sifat-sifat, dan juga perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekali lagi yang harus kita camkan, yang harus kita betul-betul jiwai. Kita belajar ilmu yang paling mulia di atas muka bumi. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita belajar kitab akidah seperti As-Sunnah wa I'tiqaduddin ini? Karena ini adalah ciri khas dakwah salafiyah. Ini adalah salah satu pembeda antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Yaitu belajar tentang akidah salaf ashabil hadis. Kalau antum baca tulisan-tulisan para ulama tentang ciri khas ahlu sunnah, tentang ciri khas dakwah salafiyah atau as-salafiyin, mereka akan mengatakan ciri khas ahlu sunnah hirsuhum ala ta'allumil aqidah wa nashriha. Ciri dakwah salafiyah, ciri ahlu sunnah itu semangat antusias mereka dalam belajar akidah dan menyebarkan ilmu tentang akidah. Tentunya tadi akidah as-salaf ashabi al-hadis. Kalau kita mengaku sebagai pengikut dakwah salafiyah, buktikan di antaranya kita lebih semangat belajar akidah dibandingkan yang lain. Kita lebih semangat mengajar akidah dibandingkan yang lain. Ini sekali lagi yang perlu ditekankan terutama di akhir-akhir ini. Karena fenomena yang muncul di akhir-akhir ini di mana saja. Illa man rahimahullah. Akidah sudah kayak terasing di tengah-tengah yang mengaku sebagai pengikut dakwah salafiyah. Illa man rahimahullah. Bahkan kita bisa tantang antum buat sensus. Kalau ada tabligh akbar yang paling banyak temanya masalah akidah atau masalah sakinah mawaddah warahmah? Jujur saja. Bukan hanya di sini, di mana-mana di negeri kita ini. Yang paling banyak viral di media sosial ataupun di dunia nyata. Mana yang paling banyak digemari, digandrungi oleh yang mengaku pengikut dakwah salafiyah? Apa jawabannya? Mana yang paling banyak? Sakinah mawaddah warahmah. Padahal sekali lagi dakwah salafiyah yang paling menonjol cirinya tadi pembahasan masalah akidah salaf.
dan sekedar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ya, anak alhamdulillah sekitar 30 tahun yang lalu, masih muda belia lah waktu itu. Ya. Masih SMA. Alhamdulillah kita dulu belajar dakwah salafiyah di antaranya dari Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu rahmatan wasi'ah. Pertama kali kita belajar akidah kepada beliau, kitab yang sedang kita pelajari sekarang ini. Ini semoga menjadi pemberat timbangan bagi beliau di hari kiamat. Ini pertama kali kita belajar akidah salaf, kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Itu pun bukan daurah sebetulnya, tabligh akbar. Tabligh akbar, namun materinya tentang apa? Kitab akidah. Kalaupun nggak selesai tabligh akbar pertama, nanti suatu saat datang lagi, bahas itu lagi. Itu dulu. Awal-awal dakwah salafiyah masih kental dengan tabligh akbar, kajian-kajian akidah wal manhaj. Namun kalau sekarang justru apa? Diasingkan, dituduh macam-macam ini, terlalu ekstrem, ini keras dan seterusnya. Keras saja mungkin masih banyak yang ngantuk. Betul enggak? Kurang kerasa ini suaranya. Baik, ala kullin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sama-sama hidupkan kembali ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah. Itu tadi, antusias, semangat mempelajari akidah salaf tanpa mengesampingkan pembahasan ilmu agama yang lain. Namun dalam Islam ada skala prioritas, al-aham fal muhim, mana yang lebih utama, kemudian yang berikutnya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita belajar akidah ini di antara sebabnya, motivasinya, karena sekarang luar biasa syubhat tentang akidah. Ini sekali lagi bukan hanya di dunia maya, bahkan di dunia nyata juga demikian. Dan lebih parah lagi, syubhat bukan dari luar, bahkan juga dari dalam orang yang mengaku pengikut dakwah as-salafiyah. Barangkali yang pernah mengikuti medsos kita, tulisan-tulisan bantahan kita, sekali lagi yang kita bahas masalah akidah. Yang kita bantah dalam masalah akidah bukan saja orang luar, bahkan orang dalam sendiri. Kenapa? Karena sudah menyimpang dari akidah salaf. Contoh yang insya Allah akan kita lewati, akidah Ahlus Sunnah sepakat wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Itu prinsip Ahlus Sunnah. Namun prinsip ini sudah mulai istilahnya diobok-obok. Siapa bilang kalau nggak taat kepada pemimpin bukan Ahlus Sunnah? Naudzubillah min dzalik, tasykik, membuat keraguan. Kemudian juga mencaci maki pemimpin di dunia maya. Ini sekali lagi sangat jauh dari akidah salaf ashabil hadis. Namun ini bukan dari orang luar, dari orang dalam. Maka ini yang memotivasi kita untuk lebih semangat lagi belajar akidah salaf dari referensi-referensi yang betul-betul otentik, yang betul-betul diakui oleh para ahli ulama. Sekali lagi ini motivasi kita juga membahas kitab ini untuk kita membentengi diri dari segala bentuk syubhat, baik dari luar maupun dari dalam. Kalau dari luar sih nggak terlalu aneh, memang mereka jauh dari akidah salaf. Cuma sekarang ini yang dulunya mungkin punya akidah yang sama dengan akidah salaf, cuma lambat laun sekarang ini mulai mencela-menceli, mulai pelin-pelan, mulai berpindah kepada akidah haroka ataupun kelompok-kelompok yang lain. Sekali lagi ma'asal muslimin, syubhat khattafa wal qulubu dhaifah. Syubhat itu cepat menarik, sedangkan hati itu lemah. Maka wajib membentengi dengan kita terus belajar akidah salaf dan menjauh dari ahli asyubuhat. Taib, itu sekedar mukaddimah. Kemudian sebelum masuk kepada pembahasan kitab, perlu sedikit kita sampaikan biografi singkat 3 nama
yang tercantum dalam kitab ini. Ada yang tadi disebut Imam Abu Hatim Ar-Razi, kemudian Abu Zur'a Ar-Razi, dan yang ketiga putranya Imam Abu Hatim Ar-Razi, ya, Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, perawi kitab ini. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang pertama yaitu Al-Imam Al-Hafidh An-Naqid Al-Muhaddis Al-Mufassir Al-Allama Abdurrahman bin Muhammad bin Idris, atau yang lebih dikenal dengan Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, yang meriwayatkan kitab ini, ya, Imam Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, putranya Imam Ibnu Hatim Ar-Razi. Ya, beliau lahir tahun 240 Hijriah. Tentunya beliau sekali lagi menurun dari ayahnya Imam Abu Hatim Ar-Razi. Kedua-duanya terkenal dengan ahli hadis. Ya, ini sekali lagi hidupnya di awal-awal generasi Islam, ya, masih abad ketiga Hijriah, ya, ketika lahir beliau sekali lagi tadi di tahun 240 Hijriah. Kemudian disebutkan dalam biografi singkat ini, di antara guru-guru beliau tentunya ayah beliau sendiri Imam Abu Hatim Ar-Razi, dan kata para ulama beliau sangat berjasa kepada kaum muslimin dengan apa? Soal jawab beliau kepada ayahnya. Bahkan dikatakan ada soal jawab kurang lebih 3.000. Soal jawab antara beliau dengan ayahnya. Di antaranya kitab ini. Kitab ini muncul karena beliau bertanya, dijawab oleh sang ayah. Sekali lagi, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Bahkan diceritakan oleh para ulama, ketika beliau menimba ilmu kepada ayahnya, itu di semua tempat tidak pernah luput dari thalabul ilmi. Bahkan ketika sambil makan tetap soal jawab, ya, dan itu beliau apa? Tuliskan setelah itu dan disebarkan kepada kaum muslimin. Artinya ini salah satu thalabul ilmi yang dilakukan oleh Imam Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Baik, kita lanjut kepada biografi ayah beliau, ya, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, karena keterbatasan waktu, langsung saja kita sampaikan Imam Abu Hatim Ar-Razi, ya, tadi sudah disampaikan salah satu ulama yang hidup di awal-awal abad, ya, generasi awal kaum al-muslimin. Beliau wafat tahun 277 Hijriah. Tahun 277 Hijriah. Kalau lahirnya tahun 195 Hijriah. Kemudian Abu Zur'a Ar-Razi, beliau lahir tahun 194 Hijriah, meninggal tahun 277 Hijriah. Kedua-duanya sekali lagi ulama-ulama salaf ahli sunnah wal jamaah. Dan ini kita juga sampaikan untuk membantah statement ataupun kedustaan ahli bid'ah yang menuduh, ya, salafiyin atau mereka namakan dengan wahabiyin itu akidahnya mengambil dari Ibnu Taimiyah. Kita katakan kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Kajian-kajian kita banyak mengkaji kitab-kitab ulama yang jauh dari zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah wafat tahun
berapa? 728 Hijriah, jauh dari ya ketiga imam tadi, Abu Hatim dan putra beliau dan juga Abu Zur'ah Ar-Razi. Kita menimba ilmu dari ulama salaf yang jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Namun itulah ahlul bid'ah, mereka kadzabun, para pendusta. Ya, sekali lagi, sekarang ini luar biasa syubhat dari ahlul bid'ah. Mereka, ya kalau istilah kita, kayak kesurupan. Mereka luar biasa membantah dengan membabi buta dakwah salafiyah. Bahkan ada sebagian mereka mengatakan, yang mengatakan atau meyakini Allah di atas langit kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi mereka menyudutkan dakwah salafiyah dengan berbagai macam cara. Ya, di antaranya tadi menuduh kita hanya belajar agama dari Ibnu Taimiyah. Ini sekali lagi dusta. Ya, kita belajar bahkan lebih jauh dari zamannya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antaranya dalam kitab Aqidah Ar-Raziyain atau Aslus Sunnah wa I'tiqadu ad-Din. Taib, itu sekilas yang bisa kita sampaikan tentang biografi mereka. Kemudian judul kitab, ya, ini ada beberapa cetakan yang ana bawa, ya, Aslus Sunnah wa I'tiqadu ad-Din. Kemudian juga ada satu syarah yang ana bawa, yaitu syarahnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Ya, kitab ini banyak syarahnya. Yang ana tahu yang paling luas, yang paling tebal, sekitar mungkin 600-700 halaman syarahnya oleh Syekh Dr. Muhammad bin Musa Al-Nasr rahimahullah ta'ala, muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang beliau juga pernah ketika di Indonesia mengajarkan kitab ini. Itu yang paling luas, judulnya Al-Intisar fi syarhi aqidati a'immatil amsar. Ada pula yang tipis-tipis, di antaranya ini Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ya, apa yang akan kita sampaikan ini sekedar meringkas-ringkas saja karena keterbatasan waktu. Sebetulnya yang ideal itu buat kajian rutin tiap minggu dengan membaca syarahnya. Itu yang paling ideal. Cuma ma la yudrakul la yudrak juluh. Kata ulama, apa yang tidak bisa digapai keseluruhannya tidak ditinggalkan semuanya. Adapun judul kitab Aslus Sunnah wa I'tiqadu ad-Din. Ini salah satu nama ilmu akidah versi Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dalam bab akidah itu memiliki banyak nama ilmu akidah. Kalau mau disebut yang pertama judulnya As-Sunnah dengan berbagai macam tambahannya. Ada Aslus Sunnah, ada Usulus Sunnah, ada Syarhus Sunnah, ada Sharihus Sunnah, dan banyak lagi. Yaitu ada puluhan kitab yang judulnya kita sebut tadi. Aslus Sunnah wa I'tiqadu ad-Din, jelas kitabnya tadi, Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Usulus Sunnah Imam Ahmad, Usulus Sunnah Al-Khallal, Usulus Sunnah Ibn Abi Zamanin, dan yang lainnya. Syarhus Sunnah, coba sebutkan siapa penulisnya yang paling masyhur. Imam Barbahari, yang lain Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Kitab Sharihus Sunnah karya Imam Abu Ja'far At-Tabari, Imam At-Tabari ahli tafsir, punya kitab akidah Sharihus Sunnah. Namun intinya As-Sunnah di situ. Dan dari sini kata para ulama, kata-kata As-Sunnah kalau dimutlakkan itu bisa berarti al-aqidah. Tergantung redaksinya. Kata-kata as-sunnah kalau dimutlakkan bisa bermakna al-hadis, bisa bermakna mustahab, bisa bermakna umum, ajaran Nabi secara umum. Ada pula as-sunnah kalau dimutlakkan bisa berarti akidah. Contoh, coba antum jawab. Kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maksud sunnah di situ apa? Al-Hadis.
Kalau ana mengatakan ya bersiwak sebelum sholat itu sunnah, maksudnya sunnah adalah mustahab. Kalau kita mengatakan ya termasuk sunnah adalah menjaga lisan, tidak mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Apa arti as-sunnah di situ? Akidah. Paham dong? Jadi kata-kata as-sunnah tergantung kepada apa? Redaksinya, maknanya bisa akidah, bisa mustahab, bisa al-hadis, atau bahkan lebih umum dari itu. Sunnah Rasul adalah salat 5 waktu berjamaah di masjid. Sunnah di situ adalah pak metode ajaran hidupnya Rasulullah SAW. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Langsung kita baca yang sudah dibagikan. Matlu as-sunnah wa i'tiqaduddin. Qala Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim. Ini yang kita sampaikan tadi. Perawi kitab ini adalah Abdurrahman bin Abi Hatim, putranya Imam Abi Hatim Ar-Razi. Sa'altu Abi, siapa Abi beliau? Abu Hatim Ar-Razi. Wa Aba Zur'ah rahimahumullah ta'ala an mazahibi ahli sunnah fi usul din. Kata Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, aku bertanya kepada ayahku dan kepada Abu Zur'ah rahimahumullah tentang mazhab ahli sunnah dalam usuluddin. Ya, antum perlu tandai kata-kata mazhab. Itu bentuknya jama'. Apakah ahli sunnah akidahnya bermacam-macam? Jawab. Apakah akidah ahli sunnah itu bermacam-macam? Berbeda-beda? Sebagaimana mazhab fikih? Tidak. Kata-kata mazhab di sini maksudnya akidah-akidah yang dinisbatkan kepada para ulama. Contoh ada istilah. Di sini ana bawa, ini fotokopian ya. Syarah usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam jilid pertama kitab ini dikumpulkan oleh Imam Al-Lalikai akidah para imam-imam salaf. Ada akidah Sufyan Ats-Tsauri, akidah Sufyan bin Uyainah, akidah Imam Bukhari, akidah Imam Ahmad, akidah Imam Ibnu Jarir At-Tabari tadi, dan juga akidah Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim Ar-Razi. Judulnya sama. Kalau Anda buka i'tiqad Imam Bukhari, i'tiqad Imam Ahmad. Apakah berbeda-beda akidah-akidah mereka? Jawabannya apa? Tidak. Tapi disebut dengan istilah mazhab ahli sunnah, maksudnya tadi i'tiqad akidah itu dinisbatkan kepada para ulama-ulama tersebut dikarenakan merekalah yang mengajarkan akidah tersebut. Paham ya? Jadi ini sekedar pembahasan secara bahasa biar antum nggak salah paham. Ada kata-kata aku bertanya kepada ayahku dan Abu Zur'ah tentang mazhab ahli sunnah. Ahli sunnah satu akidahnya. Cuma kenapa disebut dengan mazhab-mazhab? Ini dilihat dari sisi para ulama yang menyebarkan akidah tersebut banyak sekali. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, ada akidahnya Imam Ahmad, akidah Imam Bukhari. Namun intinya sama. Dan itu juga merupakan ciri khas ahli sunnah. Ittifaquhum alal akidah. Kesepakatan mereka di dalam apa? Al-akidah. Kemudian kita lanjut. Wa ma adraka 'alil ulama fi jamil amsar. Dan aku bertanya tentang apa yang mereka, yaitu Abu Zur'ah dan Abu Hatim, dapatkan dari para ulama di seluruh penjuru negeri tentang akidah ini. Apa yang mereka katakan tentang akidah? Wa ma ya'taqidani min dzalik. Dan apa keyakinan mereka berdua. Jadi sekali lagi, munculnya kitab ini bermula dari apa? Soal wal jawab. Dan ini banyak.
Seperti kitab Syarh Sunnah Imam Muzani tadi. Itu munculnya dari pertanyaan sebagian orang kepada Imam Al-Muzani untuk beliau menyebutkan akidah beliau. Dan dari sini kata para ulama, inilah pentingnya as-su'al, bertanya. Antum bisa bayangkan, satu pertanyaan dari seorang Imam Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, manfaatnya untuk beliau dan untuk kaum muslimin sampai hari kiamat. Berapa pahala beliau? Paham maksudnya? Karena beliau merupakan penyebab adanya kitab ini. Maka demikian talibul ilmi kalau mau bertanya, ini harus jaga niat, ikhlaskan niat dalam bertanya agar dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya pertanyaan yang manfaatnya sampai hari kiamat. Ini sekali lagi yang selayaknya untuk diikuti. Kemudian faqala Imam Abu Hatim dan Imam Al-Buzu Ar-Razian menjawab, adraknal ulama fi jamil amsar Hijazan wa Iraqan wa Misra wa Syaman wa Yamanan. Fakana min madhabihim, kata mereka berdua, kami mendapati para ulama di seluruh penjuru negeri. Ini salah satu kebiasaan para ulama sejak dahulu kala, yaitu menimba ilmu dari para ulama-ulama yang lain di seluruh penjuru negeri. Arehla fi talabil ilmi. Ini suatu yang merupakan ciri khas mereka. Mereka tidak malas-malasan belajar ilmu agama. Rehlah, pergi jauh, safar yang sangat jauh sekali. Ini sekali lagi da'bu as-salaf. Di antaranya kata mereka berdua, ulama yang kami dapati baik dari negeri Hijaz, yaitu Mekah, Madinah, negeri Irak, negeri Mesir, negeri Syam, ini bisa Palestina, Yordania, Syria, Libanon, wa Yamanan, dan negeri Yaman. Ini sekali lagi luar biasa pelajaran yang bisa kita petik dari ini. Semangat para ulama dalam menimba ilmu agama, meskipun harus berjalan bisa puluhan hari, bisa bulanan, bisa tahunan. Dan ulama-ulama tersebut betul-betul ikhlas dengan betul-betul tulus dalam menimba ilmu agama, maka hasilnya pun dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau antum buka juga kitab ini, Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Bukhari mengatakan, laqitu aktsar min alfi rajulin bil amsar minal ulama. Aku pernah berjumpa, berguru dengan lebih dari 1000 ulama di seluruh penjuru negeri. Baik. Intinya para ulama luar biasa semangat dalam talabul ilmi, bisa ribuan guru-guru mereka. Meskipun tetap mereka menjaga adab menuntut ilmu, yaitu dengan selektif menimba ilmu agama, tidak sembarangan. Mereka betul-betul belajar kepada ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah yang akidahnya as-sahihah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Langsung kita baca poin yang pertama, fakana min madhabihim. Dan di antara mazhab mereka, yaitu akidah mereka, yang pertama, al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Bahwasanya iman adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah, bisa berkurang. Pembahasan ini banyak dijadikan awal pembahasan oleh para ulama, dikarenakan munculnya kesesatan pertama itu pembahasan masalah ini. Masalah al-iman.
Insya Allah di akhir kitab, insya Allah kalau kita bisa khatamkan kitab ini, kita akan lewati terakhir pembahasan kitab ini tentang kelompok-kelompok sesat. Jahmiyah, Syiah, Rafidah, Murji'ah, Khawarij. Dan itu adalah nenek moyang kelompok-kelompok sesat di tengah-tengah umat Islam. Dan yang pertama kali muncul kelompok sesat di tengah kaum muslimin, kelompok Al-Khawarij. Di antara kesesatan mereka, masalah apa? Al-iman. Makanya banyak para ulama membahas dalam kitab akidah pembahasan tentang masalah al-iman. Kemudian Ahlus Sunnah meyakini iman harus ada ucapan dan perbuatan. Kalau ada yang bertanya, loh biasanya ada 3 Ustaz, yaitu apa? I'tiqad, keyakinan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama salaf itu ketika mendefinisikan iman, ada yang mempersingkat, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang pertengahan. Ada yang panjang sekali, mengatakan iman adalah ucapan, perbuatan, dan niat dan ittiba'us sunnah. Seperti dalam kitab Usul Sunnah Imam Al-Humaidi. Demikian pula ada yang mengatakan iman adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Ini yang tengah-tengah. Yang paling singkat, ya seperti ini. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Dan ini tidak saling bertentangan. Minimal ada kata-kata iman adalah ucapan dan apa? Perbuatan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Wasithiyah mengatakan ucapan dan perbuatan itu dibagi lagi. Ada ucapan hati, ucapan lisan. Ya, ada perbuatan hati, perbuatan anggota badan. Maka termasuk ke dalamnya di situ keyakinan. Paham ya? Jadi kata-kata iman adalah ucapan dan perbuatan tidak bertentangan dengan yang mendefinisikan iman adalah ucapan, perbuatan, dan apa? Keyakinan. Karena ucapan dan perbuatan itu juga sudah mencakup keyakinan. Ada ucapan hati, ucapan lisan. Ucapan hati diantaranya keyakinan. Perbuatan hati itu juga termasuk masalah keyakinan. Paham dong? Kemudian perlu kita sampaikan dalil-dalil ya sedikit tentang pembahasan ini. Iman harus dengan ucapan. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 36. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina ila akhiril ayat. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Qulu, iman harus dengan ucapan. Adapun dalil iman harus dengan keyakinan hati. Ini dalilnya diantaranya surat Al-Mujadilah ayat yang terakhir. Ayat 22. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka lah orang-orang yang dicatatkan keimanan dalam hati mereka. Demikian pula dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul imanu fi qulubikum. Adapun iman itu dengan amalan anggota badan, surat Al-Baqarah 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Kata-kata iman di situ sepakat ulama tafsir mentafsirkan salatakum, salatnya kalian. Allah namakan salat dengan al-iman. Ini dalil dari ayat iman harus dengan keyakinan, ucapan dan perbuatan anggota badan. Kemudian ada hadis yang mencakup tiga-tiganya, yaitu hadis yang berkaitan dengan syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Rasul mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qaulu la ilaha illallah
wa adnaha imatatul adza anit thariq. Iman memiliki 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, qaul. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, perbuatan anggota badan. Menyingkirkan kulit pisang misalnya. Ini merupakan apa? Cabang keimanan dari anggota badan. Kemudian wal haya syu'batun minal iman. Rasa malu merupakan bagian daripada al-iman. Ini hati. Jadi sekali lagi, hadis syu'abul iman, hadis tentang cabang keimanan itu sudah mencakup 3 poin dari definisi al-iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para ulama menyebut pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah, di antaranya untuk membantah kelompok-kelompok sesat. Di antaranya kelompok al-murji'ah dengan berbagai macam sektenya. Ya, insya Allah di akhir akan ada pembahasan lebih lanjut. Kelompok al-murji'ah yang intinya mereka mengeluarkan amal daripada al-iman. Mereka tidak mengakui amal sebagai bagian daripada al-iman. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi, iman yazid wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Dalilnya yang pertama surat Al-Anfal ayat yang kedua. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Ini intinya. Zadathum imana. Kemudian kata, kalau nggak salah Fudail bin Iyad rahimahullah, semua dalil tentang bertambahnya keimanan itu sekaligus sebagai dalil iman itu bisa turun. Karena namanya sesuatu yang bisa menerima tambahan pasti bisa menerima apa? Pengurangan. Contoh ya. Gelas ya air ini. Ini kan bisa dituang lagi, tambah. Bisa enggak? Bisa. Bisa berkurang enggak? Bisa. Bismillah. Berkurang. Ini bukan sulap ya. Cuma ini sekedar mencontohkan kaidah Fudail bin Iyad tadi, setiap yang bisa menerima tambahan pasti bisa menerima apa? Pengurangan. Maka kata para ulama tadi, setiap dalil tentang bertambahnya keimanan itu sudah otomatis sebagai dalil iman bisa berkurang, karena tidaklah sesuatu menerima tambahan kecuali pasti menerima apa? Pengurangan. Ditegaskan lagi oleh para ulama, bahkan ada pula dalil khusus tentang berkurangnya apa? Keimanan. Di antaranya hadis tentang perempuan yang kalau haid ya itu apa? Berkurang agamanya. Rasul mensifati perempuan dengan apa? Manusia yang kurang akal dan apa? Agamanya. Kurang agamanya di situ maksudnya adalah kurang keimanannya. Itu juga sebagai dalil kata para ulama, iman bisa berkurang. Dan secara fitrah manusia, setiap kita pasti merasakan iman apa? Naik turun. Paham dong? Ramadan kemarin luar biasa. Kaum muslimin ya rata-rata imannya naik. Kenapa? Karena apa? Banyak beramal as-saleh. Namun sudah mulai luntur ketika sudah minal aidin. Nah, dan seterusnya. Ya, iman yazid wa yanqus. Ini dibahas juga oleh para ulama karena di luar sana banyak kelompok sesat. Di antaranya kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah. Mereka mengatakan iman nggak bercabang, iman nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Namun nanti hasilnya beda. Kata kelompok Khawarij,
Iman itu satu kesatuan. Kalau satu hilang, hilang semuanya. Habis, kafir. Makanya mereka mengatakan pelaku dosa besar apa? Murtad. Karena iman satu kesatuan, nggak bercabang. Kalau Ahlussunnah mengatakan iman bercabang. Ada ucapan la ilaha illallah, ada menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau orang itu nggak menyingkirkan gangguan dari jalan, masih banyak cabang keimanan yang lain. Nggak sampai keluar dari apa? Islam. Dia misalnya meminum minuman keras, hilang cabang keimanannya, tapi masih banyak yang lain. Kalau Khawarij tidak, satu hilang, hilang semuanya. Murji'ah mengatakan iman nggak bercabang, iman nggak bertambah, nggak berkurang. Orang yang berbuat dosa sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya dosa, tidak mengurangi keimanan. Tetap imannya sempurna. Ya, ini salah satu apa? Penyebab kenapa ulama membahas masalah iman yazid wa yanqus. Faham dong? Baik, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sebelum sholat duhur. Kurang berapa menit azannya? Hah? Masih 15 menit lagi. Baik, enggak apa-apa. Sekedar ya istirahat sebentar. Ada yang mau ditanyakan masalah yang kita lewati dari awal tadi? Tidak ada. Paham semua, alhamdulillah. Cuma pertanyaannya yang nggak tanya itu ada dua kemungkinan. Paham semuanya atau nggak paham sama sekali. Sampai bingung mau bertanya tentang apa. Insya Allah nggak ya? Baik. Nah, silakan. Menjawabnya tentang akidah sendiri. Nah, termasuk dalam awal termasuk. Dia menjawab lewat mengutip akidah seluruh ulama seluruh negeri. iya. Baik. Kalau nggak salah yang bisa kita tangkap dari pertanyaan tadi, beliau Imam Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi bertanya kepada abinya Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi tentang akidahnya ulama-ulama seluruh negeri. Namun beliau juga bertanya tadi, dan apa yang mereka berdua yakini juga. Paham Pak ya? Jadi ini plus akidah mereka berdua dan seluruh ulama di penjuru negeri yang beliau berdua atau mereka berdua belajar kepada mereka. Jadi sekali lagi ini akidah seluruh ulama Ahlussunnah. Jadi jangan pernah ragu. Akidah yang ada dalam kitab As-Sunnah wa I'tiqaduddin ini adalah ijma' salaf dalam akidah. Makanya kita sampaikan tadi, Ahlussunnah wal Jamaah di antara ciri khas mereka, kesepakatan mereka dalam akidah. Akidah mereka satu dan mereka tidak mencela-mencela dalam akidah. Makanya kalau antum ya pelajari satu akidah ini ya, kemudian pindah kepada akidah ulama salaf yang lain, tidak ada bedanya. Beda mungkin sekedar ungkapannya, kata-katanya tadi qaulun wa amalun, ada yang menambah i'tiqadun, namun hakikatnya sama. Paham ya? Ya kalau mungkin yang pernah ikut kajian-kajian kita di medsos, alhamdulillah ya kita ya sekitar mungkin 20 tahun berdakwah, ngajar kitab akidah dari satu kitab kepada kitab yang lain, tidak ada perbedaan. Kecuali tadi perbedaannya sekedar ungkapan, perbedaannya mungkin yang satu membahas 10 poin, ini membahas 20 poin. Namun intinya sama, akidah salaf satu, tidak ada bedanya. Karena apa? Sumbernya satu. Kalau Allah, kalau Rasul, wa ma'ajama alaihi as-salaf. Dan ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau pernah berkata, al-i'tiqadu laisa li wa laisa liman huwa akbaru minni. Akidah itu bukan karanganku. Akidah itu bukan karangan ulama yang lebih senior dariku. Wa innama yu'khadul i'tiqad min kitabillah wa min sunnati Rasulillah wa ma ajma' alaihi salaful ummah. Keyakinan atau akidah
itu diambil dari firman Allah, sabda Rasul, dan ijma' para salaf. Ya, maka sekali lagi tidak ada khilaf di antara mereka tentang masalah usulul i'tiqad atau usulul as-sunnah. Paham insyaallah ya? Nah, ya insyaallah kita lanjutkan sore nanti biidznillah taala. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.